Halo teman-teman, perkenalkan aku Tiara, aku mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Aku dari kelas 23 MNJC dengan NPM 23411-049. Nah, dalam video kali ini aku akan membahas tentang kebijakan moneter dan uang digital. Tapi sebelum itu, simak penjelasan berikut ini. Untuk bertahan hidup, kita memerlukan sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan ini bisa saja terkait bahan makanan, pakaian, sumber bahan bakar, ataupun hiburan. Nah, untuk membeli semua kebutuhan ini diperlukan uang, bukan? Nah, aku kasih contoh ketika kita pergi berbelanja ke pasar. Nah, itu kita membawa uang sebesar 1 juta rupiah di bulan Januari untuk membeli semua kebutuhan. Nah, ketika sebulan setelahnya kita pergi berbelanja ke pasar lagi, harga-harga barang naik 2 kali lipat. Jadi kita cuma dapat setengah dari barang yang dari bulan kemarin kan. Nah, dengan kenaikan harga barang yang begitu cepat, itu akan membuat masyarakat merasa kesulitan. Serta dengan kenaikan barang yang melonjak, mata uang kita pun sedang tidak stabil. Hal ini bisa kita sebut sebagai inflasi atau kenaikan barang secara terus-menerus. Jika ini terjadi terlalu sering, akan berdampak buruk bukan untuk kedepannya? Memang benar, dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara diperlukan adanya inflasi, namun dalam tingkat yang wajar. Jika inflasi terjadi secara berlebihan, hal ini dapat menyulitkan kita, bukan? Jadi intinya, penting kan buat menjaga kestabilan mata uang kita. Tapi siapa yang menjaga kestabilan mata uang kita itu? Yap, Bank Sentral. Nah, bank sentral ini sendiri punya wewenang untuk menjaga kestabilan mata uang suatu negara dengan menggunakan otoritasnya yang bisa kita sebut dengan kebijakan moneter atau dalam bahasa Inggris monetary policy. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengatur jumlah beredarnya suatu uang dalam perekonomian di suatu negara atau money supply. Setiap negara pasti masing-masing punya bank sentral. Nah, bank sentral negara kita sendiri ini ialah Bank Indonesia. Nah, dalam kebijakan moneter Bank Indonesia ini memiliki 3 opsi. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market policy. Nah, di sini bank itu melakukan kegiatan jual beli. Loh, bank melakukan jual beli apa? Nah, jual beli yang dimaksud di sini adalah bank memperjualbelikan surat-surat berharga seperti surat pasar uang, surat sertifikat Bank Indonesia, dan lain-lain. Tapi sebelum melakukan kegiatan ini, bank harus merhatikan terlebih dahulu kondisi ekonomi di Indonesia. Nah, yang idealnya adalah ketika jumlah harga barang dengan jumlah uang yang beredar adalah sama besar. Jika nggak seimbang, ini akan mengakibatkan inflasi. Kalau uang yang beredar terlalu banyak, berarti pemerintah ingin mengurangi peredaran uang dong. So, apa ya yang dilakukan oleh pemerintah? Yap, mereka memperjualbelikan surat-surat berharga pada masyarakat agar jumlah uang yang beredar di masyarakat itu bisa berkurang. Begitupun sebaliknya, jika pemerintah ingin menaikkan jumlah uang yang beredar di masyarakat, itu berarti terjadinya deflasi atau pemerintah ingin membeli surat-surat berharga dari masyarakat. Nah, yang kedua ini opsi kebijakan giro wajib minimum atau yang disebut Reserve Requirement Ratio. Apa giro wajib minimum ini? Nah, giro wajib minimum ini sebuah persentase yang disetorkan oleh bank umum ke bank sentral dan menyesuaikan kondisi apakah GWM ini naik atau turun. Yang ketiga ada opsi politik diskonto atau discount policy. Ini terjadi ketika pemerintah menaikkan atau menurunkan suku bunga. Ketika suku bunga dinaikkan, maka peredaran uang di masyarakat akan berkurang.
Karena jika orang yang menabung tahu suku bunganya dinaikkan, maka akan merasa untung dong. Tapi ketika orang yang ingin meminjam uang di bank tahu ketika suku bunga dinaikkan, ya ia akan merasa malas untuk meminjam uang. Nah, jadi hal ini dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang pengetahuan kebijakan moneter yang sudah aku jelaskan. Sekarang kita next ke analisis inflasi. Kalau dilihat-lihat, Indonesia pada awal tahun 2024 mengalami tingkat inflasi yang cukup stabil. Nah, ini cukup bagus dong dilihat-lihat. Dalam rapat koordinasi BPS atau Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa angka inflasi tahun ini di awal tahun berada di 2,61%. Ini mengartikan bahwa tingkat inflasi kita berada di tingkat yang cukup stabil dan relatif baik. Nah, untuk analisis awal tahun, ini berita yang cukup baik bukan teman-teman? Gimana ya kalau tingkat inflasi Indonesia menjelang Lebaran? Berdasarkan analisis yang udah aku dapat dalam berita yang disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian sudah menyiapkan strategi menjelang Lebaran 2024 yang mengungkapkan bahwa salah satu strateginya agar keekonomian di Indonesia tetap stabil pada masa Lebaran yaitu dengan menstabilkan harga transportasi. Jadi, harga layanan transportasi itu tetap stabil. Karena jika harga layanan transportasi semakin naik, ini mengakibatkan terjadinya inflasi di Lebaran 2024 ini. Selain itu, Bapak Tito Karnavian menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk menekankan dan memantau harga pangan menjelang Lebaran. Sebab permintaan terhadap berbagai komoditas menjadi naik menjelang kegiatan tersebut. Next, kita masuk ke uang digital. Dalam berita pada November 2022, Bank Indonesia meluncurkan proyek Garuda, yakni proyek penerbitan rupiah digital. Rupiah digital menjadi proyek Central Bank Digital Currency atau CBDC Indonesia. Suatu bentuk transisi dari keuangan fisik menjadi digital yang merupakan tren masa sekarang. Mata uang digital merujuk pada bentuk uang yang hanya ada dalam bentuk digital. Artinya ia tidak memiliki bentuk fisik yang setara seperti tagihan, cek, atau koin. Namun, e-money hanyalah catatan digital dari uang tunai fisik atau deposit yang dipegang oleh bank atau lembaga keuangan. Sementara digital currency betul-betul merupakan uang yang hanya ada dalam bentuk digital. Nah, mata uang digital ini dibedakan menjadi cryptocurrency, virtual currency, stablecoin, dan mata uang digital bank sentral atau CBDCs. Tiga jenis awal di atas tersebut merupakan mata uang digital terdesentralisasi yang artinya peredarannya tidak dikontrol oleh bank sentral maupun pemerintah. So, itu dia penjelasan singkat aku terkait kebijakan moneter dan uang digital. Thank you for attention, teman-teman.